Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun kalian berada. Tentunya semoga kalian tetap baik-baik dan sehat selalu. Sebelum Anda menyaksikan video saya yang selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di share juga, karena semua itu gratis, tis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, langsung saja kita akan membahas masalah Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja, sebelum kita bahas tentang Hari Raya Idul Fitri, tentunya saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan apabila saya ada banyak salah kata, baik disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Baik para sahabatku dimanapun kalian berada, tentunya semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu. Mengenai Hari Raya Idul Fitri, tentunya kalian sudah tahu yang mana di situ orang-orang pasti akan sibuk mempersiapkan untuk merayakan momen-momen terindah, momen-momen yang sangat wow, dengan segala persiapan yang sangat istimewa. Dari kebutuhan badan, ada baju, ada celana, ada sandal dan sepatu dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan memberikan suatu pengertian, yaitu mengenai persiapan menjelang hari raya, yaitu menyediakan hidangan-hidangan makan yang pada umumnya pada hari-hari biasa tidak pernah dihidangkan untuk keluarganya. Di saat hari raya pasti diusahakan dengan segala cara untuk menghidangkan masakan-masakan yang enak, seperti opor ayam, gulai kambing, rendang, dan lain sebagainya. Tentunya pasti itu ada di hadapan keluarga kalian semua. Apa kalian sadari, di saat Anda merayakan Hari Raya Idul Fitri, disitulah terjadi banyak tumpahan darah di mana-mana. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana tanpa kita tahu siapa yang berperang dan siapa yang saling membunuh. Sungguh sangat miris, sungguh sangat sedih. Dan apa yang terjadi? Tapi kasus ini tidak bisa disidangkan, kasus ini tidak bisa ditindak pidana karena tidak ada undang-undangnya. Bagaimana? Ini tidak ada undang-undangnya. Di mana di situ terjadi pembunuhan, di situ terjadi pertumpahan darah, banyak darah yang mengalir, banyak nyawa yang dikorbankan. Ini gimana coba? Sungguh terlalu. Kita nggak habis pikir. Mau mengadu kepada siapa? Tidak ada yang mau diadui dengan aduan kita. Karena ini telah menjadi kodrat, di mana pertumpahan darah, ayam dipotong, mati. Kambing dipotong, mati. Sapi dipotong, mati. Ikan dipotong, mati. Siapa yang mau menuntut? Kalau makhluk-makhluk ini dibunuh, emang makhluk-makhluk ini diciptakan untuk kebutuhan manusia. Nah, itulah bagi saudara yang sudah bisa menikmatin opor ayam, bisa menikmatin rendang, bisa menikmatin kambing, jangan lupa apabila tetangga kalian ada yang nggak bisa, berbagilah sedikit. Itu akan membahagiakan hati mereka, dan tentunya itu akan menjadi nilai yang plus bagi sahabatku. Nah, itulah mengenai masakan. 2 tahun ini pemerintah melarang kita untuk mudik. Karena apa? Karena 2 tahun ini negara kita, bahkan negara di dunia manapun, sedang dilanda yang namanya wabah, yaitu corona. Corona namanya nggak seberapa, tapi efek sampingnya, resiko yang ditimbulkan ini dari corona sungguh luar biasa, menggemparkan seluruh dunia. Mudik sudah dilarang. Pertanggal 6 Mei sampai 17 Mei mudik dilarang. Tapi banyak sebagian orang sudah 2 tahun ini perintah melarang yang namanya mudik, ditiadakan. Padahal mudik itu suatu momen-momen yang ditunggu bagi anak rantau yang jauh di seberang, yang jauh di negeri orang, mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Tetapi 2 tahun belakangan ini, momen-momen tersebut yang sakral ini ditiadakan, dilarang oleh pemerintah. Mengapa?
Karena di 2 tahun ini sedang terjadi yang namanya wabah, yang namanya virus, yang namanya si corona. Namanya nggak seberapa, tetapi efek sampingnya sungguh luar biasa yang menggemparkan seluruh dunia dan seluruh jagat raya. Dengan adanya larangan mudik, kalian tidak memikirkan yang namanya makhluk Tuhan yang lainnya. Kalian buang, hanya mementingkan ego kalian masing-masing. Hanya untuk demi bertemu dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan sanak famili di kampung halaman. Itu sungguh sangat menyedihkan namanya. Karena kalian tidak memikirkan rasanya makhluk Tuhan yang satu ini, yang kalian tindas-tindas, yang kalian injak-injak, yang kalian rebut hak miliknya. Tapi kita sadar, saya pribadi juga sedih tidak bisa mudik, tidak bisa berjumpa dengan sanak keluarga, sanak famili, keluarga besar yang ada di kampung halaman. Tetapi saya menyadari ini demi kepentingan bersama, demi kebaikan kita, keluarga, dan orang lainnya. Tapi masih banyak saja memaksakan kehendaknya demi untuk berketemu keluarganya tanpa mementingkan perasaan makhluk Tuhan. Kalian rebut hak miliknya, kebebasannya kalian sita, kalian gadaikan mereka selama kurang lebih 12 hari, dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mencari makan, nggak bisa mencari minum, hanya terdiam, terungguk, membisu di sarang ataupun di rumah masing-masing. Bayangkan coba, kalau itu terjadi pada kalian, terjadi kepada anak-anak kalian, apa kalian tidak sengsara, kalian tidak sedih, merasa tertindas, merasa teraniaya, merasa terzolimi? Pasti kematian terjadi di mana-mana. Kalian yang udah mempunyai hak masing-masing, mempunyai bagian masing-masing, tapi masih saja kalian menyerobot bagian yang lainnya. Dengan adanya larangan mudik, kalian itu sungguh-sungguh sangat ya. Yang kalian cari, yang kalian lewati itu ternyata jalannya makhluk Tuhan yang lain. Mengapa kalian pakai itu jalan tikus? Udah tahu itu jalannya tikus kecil, susah, masih aja dicari, masih aja dilewati. Padahal jalan yang lain, jalan yang umum, yang lebar, yang luas, yang enak itu banyak. Demi menghindari yang namanya razia, penyekatan, larangan mudik, kalian tidak memikirkan itu nasib si tikus itu gimana. Coba itu nasib si tikus, kalian gak pikirkan. Aduh, macam mana pula kalian ini. Jalannya kau lewati, jalannya kau pakai, macet-macetan. Lah tikus cuma terdiam gini aja di dalam sarangnya. Ini manusia ini kapan selesainya ini lewat? Perut ini udah lapar ini rasanya. Anak saya belum makan ini. Aduh, ini manusia ini kurang ajar ini. Itu dalam hati tikus berbicara seperti itu. Coba tikus aja bisa batin seperti itu, lah apalagi kalian manusia harusnya bisa mengerti perasaan tikus. Itu jalan tikus, udah jangan dipakai. Aduh, kalian nggak ngerti-ngerti juga sih, orang jalan tikus masih aja dipakai. Mikir dong, mikir. Jalan tikus masa masih diserobot aja, masih dipakai. Aduh, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bagi para sahabat, kawan-kawan semua, jangan dianggap serius. Ini hanya sebuah parodi, sebuah stand up. Ya, bila ada baiknya, ya diambil. Apabila
nggak ada baiknya jangan. Dengan adanya larangan mudik, mari kita taatin bersama demi kebaikan bersama, demi menjaga agar negara kita tetap aman dari namanya virus dan tidak menyebar kembali dan menyerang lagi. Semoga sehat selalu dan terhindar dari segala mala bahaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Wassalam.